Natalius Pigai. Ya, pemirsa, kita sama-sama telah mendengarkan pernyataan dari Natalius Pigai yang tadi telah tiba dan memberikan pernyataan usai memberikan pertemuan. Dan sekarang ini kita simak sama-sama pernyataan. Tadi apa saja Gus yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Ada permintaan untuk jadi menteri atau seperti apa Gus? Lalu sehannya mana? Ada nggak? Lagi live. Gus, ini lagi patching. Terus gimana? Ya, tadi ngobrol apa aja di dalam Gus? Ya diajak diskusi sama beliau. Terus ditanya kesehatan, sehat-sehat walafiat. Ya ditanya meminta apakah bersedia untuk membantu kami gitu. Ya gitu aja. Bidangnya udah spesifik Gus. Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya namanya kader. Benar ATR BPN gak ya Gus? Harus menyatakan siap. ATR BPN benar gak Gus? Soal tempat semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden karena itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih Gus. Ini Gus satunya. Gus. Mau kabur nih Gus. Enggak. Apa aja? Meskipun ditanyain juga kayak Pak Nusron tadi nggak soal kesiapan atau membantu kabinet mendatang. Ya pada dasarnya Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa Gus? Ya tunggu besok aja kalau itu. Tunggu besok kalau itu, tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus, tadi di dalam tuh maksudnya didudukin dalam satu meja bareng-bareng atau gimana sih Gus? Karena ada kayaknya ada baru bentar, kemudian langsung cabut mungkin sekitar 15 menit aja atau gimana Gus? Ya nantilah ada yang menceritakan, tapi waktunya efektif sekali. Oke. Ya, dan efektif, efisien. Tapi itu di aja. meja tengah ya Gus? Atau dimasuk ke dalam ruangan? Ya nanti ada yang menjelaskan. Tapi secara spesifik Pak Prabowo memang meminta nggak untuk membantu lagi kabinet, itu disampaikan nggak secara spesifik? Ya otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya jauh-jauh memang diminta untuk siap nggak gitu, siap di mana saja, siap aja pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Tadi Itu aja. Baru di mana saja siap gitu. Ya, terima kasih ya itu aja. Itu tadi pernyataan dari Gus Ipul yang sudah meninggalkan kediaman Prabowo Subianto, dan kita juga sama-sama mendengarkan bahwa dalam pertemuan yang dilakukan oleh beberapa tokoh, tadi sebagian juga telah meninggalkan kediaman Prabowo Subianto dan menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut dinyatakan bahwa Presiden terpilih menginginkan agar segala program kementerian ini bisa tepat sasaran sehingga memerlukan konsolidasi data. Selain itu juga tampak beberapa tokoh yang juga sudah meninggalkan kediaman dari Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut juga membahas beberapa hal yang kemungkinan akan membahas mengenai bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ke depannya. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini, kami akan kembali menyapa Fatima Albar yang berada di Kertanegara. Fatima, bagaimana perkembangannya saat ini? Silakan.
Ya, Winnie dan juga pemirsa, kembali kami informasikan bahwa memang hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mulai melakukan pemanggilan terhadap nama-nama yang memang akan digadang sebagai menterinya di Kabinet Prabowo Gibran. Tadi juga pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah mulai berdatangan tokoh-tokoh mulai dari profesional maupun kader partai sudah masuk ke dalam kediaman Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih 2024-2029. Dan memang dapat kami gambarkan hampir atau semua 10 tokoh yang dipanggil pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat ini menggunakan pakaian batik. Jadi memang bisa kita gambarkan bahwa untuk dress code yang diberitakan atau diberikan kepada para tokoh yang nantinya akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran ini menggunakan pakaian batik. Dan dapat kami informasikan kembali sudah ada 10 tokoh yang memang di dalam tadi bertemu dengan Prabowo Subianto dan juga tadi sudah ada beberapa bahkan yang sudah selesai. Artinya diperkirakan memang satu orang atau satu tokoh calon menteri ini memiliki waktu bersama Prabowo Subianto sekitar 15 hingga 30 menit untuk melakukan sesi perbincangan tanya jawab. Dan tadi kami juga sempat menanyakan langsung kepada Nusron Wahid, di mana Nusron Wahid ini merupakan perwakilan dari Golkar. Dan memang dapat kita informasikan bahwa Nusron Wahid ini digadang-gadang atau dikabarkan akan menjadi menteri ATR. Dan tadi juga disampaikan bahwa Prabowo Subianto, pemirsa, ini sudah ada satu tokoh lagi yang keluar. Kita akan dengarkan seperti apa statementnya dari Yani Susanto atau kader partai PAN. Tadi transit sebentar di dalam, di ruang tunggu, kemudian dipanggil ke ruangan Pak Prabowo satu-satu. Jadi saya sendiri masuk ketemu Pak Prabowo di satu meja. Dari situ Pak Prabowo menyampaikan intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya dengan saya siap demi bangsa dan negara. Panggilannya cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik nanti. Informasi awalnya bisa datang sini tuh kapan sih Bang dikasih siang? Tadi siang, iya, tadi siang. Kalau jam 12-an rasanya. Oke. Udah ada porsi-porsi menterinya apa Bang? Udah dikasih tahu misalnya spesifik ngomongin isu apa, misalnya Mendes PDT kah atau apa? Misalnya. Ya, tadi ada diskusi sedikit dengan Pak Prabowo. Intinya kan semua kementerian itu strategis dan penting, ya. Dan semuanya harus ikut arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa, detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman, ya. Karena itu hak prerogatif Pak Presiden. Topik yang bicarakan selama one on one dengan Pak Prabowo itu apa? Ya, tadi salah satunya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa, ya kan, banyak penduduk terbanyak di desa, kemudian dan sebagainya. Oke, siap. Bang, isunya kader PAN cuma 2 ya Bang? Sisanya nanti profesional yang dipankan begitu? Aku kurang tahu kalau prosesnya gimana. Hah? Oke, berarti info dari mana itu? Info dari kabar burung, biasalah. Wartawan. Iya. Oke, berarti hari ini yang dipanggil cukup segini aja Bang, kader PAN-nya abang aja? Saya nggak tahu karena saya yang ditelepon langsung dari Pak pihaknya Pak Prabowo. Saya nggak tahu siapa yang ditelepon, siapa yang ini. Bang Yandri tadi di dalam Pak Prabowo doang, apa ditemenin sama Mas Gibran? Oke, cukup ya. Ya, makasih Bang Yandri. Cukup, makasih. Iya. Makasih. Izin. Udah bos. Tengah bang. Sebelah sini Bang, maaf Sini ya? Bang. Ya. Bang Fadli, tadi one on one ada spesifik sama Pak Prabowo bicarakan apa, mungkin topik-topik yang menjurus ke kementerian apa misalnya Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isinya apa Menteri Kebudayaan? Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Oke. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk
yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus gak Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan Cukup selama banyak. one-on-one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita nih harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Nah, jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Makasih Bang Fadli. Siap Bang. Pemirsa, beberapa tokoh yang tadi sudah tiba di kediaman Prabowo Subianto telah meninggalkan kediaman Prabowo Subianto, dan beberapa di antaranya yakni Yandri Susanto menyatakan bahwa pemanggilannya kali ini dipanggil satu persatu dan menyampaikan pembicaraan mengenai kementerian dan posnya yang akan diumumkan nanti. Sementara itu pemirsa, mari kita saksikan bersama pernyataan dari Marwarar Sirait berikut ini. Pesannya harus kerja keras sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Soal itu di bidang apa? Soal perumahan mungkin, Bang? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang tugas kami ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Dikasih taunya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya Bang? Ya. Udah ada dress code ya Bang? Hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya. Kalau hatinya sama, batiknya sama dong Bang. Ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Ya, dan juga tadi saya salaman dengan Mas Didit. Oh, tapi berarti di ruangan hanya Pak Prabowo aja ya Bang? Atau orang-orang itu juga semuanya juga di ruangan? Itu rahasia. Oh, ya. rahasia. Ya. Makasih ya. Terima kasih. Sehat selalu Bang Ara. Baik Bang Adi. Mengenakan baju batik ke kediaman Prabowo Subianto usai dipanggil, apakah mereka akan menjadi calon menteri? Namun dari Marwarar Sirait menyatakan bahwa kekompakan mereka menggunakan batik ini menyatakan bahwa mereka ini hatinya sudah sama. Selain dari Marwarar, tadi juga kita sama-sama mendengarkan dari Fadlizon yang menyatakan bahwa dirinya diminta untuk membantu terkait juga ada yang selama ini dilakukan dan passionnya untuk mengurusi bermacam-macam heritage dari Indonesia, yang ini juga menyimpulkan bahwa adanya pesan bahwa ia akan mengurusi warisan budaya. Presiden terpilih berkenaan dengan hal-hal masa depan generasi Indonesia, khususnya ada beberapa problem yang mesti ditindaklanjuti secara cepat, efektif. Contohnya stunting, kemudian ibu-ibu hamil yang perlu diperhatikan sebagai nanti tindak lanjut untuk generasi ke depan. Berarti soal pendudukan dan pembangunan keluarga ya Bang, kurang lebih seperti itu ya Bang? Kita lihat besok, tetapi intinya kita diajak diskusi untuk memikirkan, kita diminta membantu. Ini penting untuk masa depan Indonesia karena jumlah penduduk yang luar biasa. Harus kita ciptakan generasi-generasi emas yang tentu dimulai dari hulu sampai hilir. Termasuk, ini udah melapor ke ketum belum Bang?
Soal pemanggilan ini, atau justru ketum yang menelpon untuk siap-siap di atas jam 3 gitu untuk standby kosongkan agenda? Coba nanti tanya ketum. Jadi ketum di tanggal hari ini juga? Saya tidak tahu dong, silakan tanya Pak Ketum. Yang penting hari ini kita hadir, dipanggil, tentu hasilnya kita lihat besok. Oke, siap. Makasih Pak Wedi. Thank you ya, makasih ya. Thank you ya. Makasih ya. Sukses. Wi Haji. Banyak banget, maaf ya. Dalam pertemuan ini ada topik-topik yang berbeda dari masing-masing tokoh. Seperti yang tadi disampaikan oleh Weharji, ada beberapa persoalan mengenai stunting. Ini berbeda dengan permasalahan yang diterima oleh Fadlizon yang lebih fokus kepada masalah warisan budaya dan juga apa ke depannya, mengingat Indonesia ini bisa dijadikan tempat untuk wisata-wisata bahkan ibu kota dunia. Tadi juga sempat disampaikan pula oleh beberapa tokoh-tokoh lainnya, ada hal-hal yang berbeda dalam pertemuan secara empat mata berdua dengan Prabowo Subianto. Di mana dari para tokoh yang hadir sejak pukul 14 lewat tadi, ini masuk ke ruangan yang berbeda dan membahas topik-topik yang berbeda pula. Apakah topik itu mengerucut pada pos-pos di mana saja nantinya mereka akan dipasangkan ataupun diletakkan sebagai calon kementerian di kabinet Prabowo Gibran? Ini kita masih akan sama-sama simak karena ketentuannya fit and proper test masih akan diselenggarakan esok, dan hari ini adalah pertemuan yang membahas masalah-masalah yang umum saja. Kita sama-sama telah melihat bahwa dari pantauan di layar kaca kediaman Prabowo Subianto ini, kita masih menunggu tokoh-tokoh yang masih berada di dalam kediamannya. Dan untuk mengetahui dan juga memperdalam perbincangan kita bagaimana pengamatannya, bersama kami sudah ada Adi Prayitno yang akan membahas ulasannya dan juga bagaimana kemungkinan-kemungkinan dan juga pendapatnya mengenai pemanggilan dari beberapa tokoh ke kediaman Prabowo Subianto. Mas Adi, ini kita sama-sama melihat bahwa dari tokoh-tokoh yang hadir di kediaman Prabowo Subianto ini memang merupakan calon menteri rupanya ya, karena topik-topik yang dibahas dari masing-masing tokoh ini berbeda-beda, Mas Adi. Ya, saya kira memang hampir bisa dipastikan 100% bahwa tokoh-tokoh yang hari ini, detik ini kita saksikan bersama adalah mereka yang sepertinya hampir bisa dipastikan menjadi menterinya Prabowo Subianto. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan sempat muncul bahwa akan ada fit and proper test ya bagi calon-calon menteri sebelum mereka ditetapkan sebagai menteri. Oleh karena itu bagi saya ketika melihat satu persatu tokoh yang hari ini datang dan diwawancarai oleh reporter TV One, itu kan sebenarnya makin menebalkan betapa orang-orang yang hari ini dipanggil sebenarnya tinggal nunggu waktu untuk dilantik jadi menteri Pak Prabowo tanggal 20 atau tanggal 21 Oktober. Orang-orang seperti Nusron Wahid, kemudian Gus Ipul, kemudian Wi Haji, kemudian Fadlizon misalnya, termasuk misalnya Yandri, adalah nama-nama yang saya kira sejak sebulan yang lalu namanya dimention oleh semua media yang saya kira sudah terkonfirmasi validasinya bahwa mereka ini adalah calon kuat Menteri Prabowo Subianto. Jadi per hari ini semacam fit and proper test, semacam penegasan ulang betapa nama-nama yang sebelumnya itu sudah muncul ke publik secara perlahan sudah mulai terkonfirmasi, dan saya menyebutnya hari ini adalah sebagai momentum untuk memperkenalkan sepertinya calon-calon menteri Prabowo di masa yang akan datang. Orang seperti Yandri ya saya kira sejak lama sudah disebut, katanya Yandri itu adalah calon menteri ketenagakerjaan. Ataupun misalnya ketika Fadlizon tadi diwawancara bicara tentang kebudayaan, saya kira itu kan akan mengerucut bahwa kemungkinan besar Fadlizon itu akan didapuk sebagai sosok yang akan menjadi Menteri Kebudayaan. Menteri yang ini akan dipecah dari kementerian yang dulu misalnya bergabung dengan Kemendistek dan Ristek. Termasuk Gus Ipul. Ketika Gus Ipul juga berbicara tentang untuk memperkuat, mengonsolidasi data-data yang ada, ini kan sebenarnya ingin mengkonfirmasi bahwa Gus Ipul yang hari ini adalah Menteri Sosial itu sepertinya kecenderungan akan kembali untuk menjadi Menteri Sosial di masa yang akan datang, ini semakin terkonfirmasi dan semakin menguat.
Oleh karena itu, statement-statement orang yang hari ini dipanggil oleh Prabowo Subianto, menurut saya itu hampir bisa dipastikan adalah menteri yang terkait dengan di bidangnya. Termasuk yang terakhir tadi, Pak Wihaji, kalau kita tahu secara umum misalnya, kan adalah orang yang dari dulu misalnya dikaitkan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kementerian Baru Mohon ditahan sebentar, kita spesifik akan bicara mendengarkan tentang beberapa bagaimana Sama di Presiden masa yang akan datang, terpilih termasuk misalnya untuk yang pertama diminta fokus untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja-pekerja kita atau buruh migran kita di Indonesia, di luar negeri. Yang kedua, kita berharap dari situ juga nanti akan membantu membuka lapangan kerja, terutama di sektor yang ada di luar negeri. Berarti diminta untuk mengisi kementerian baru, salah satu kementerian baru dari kabinet Prabowo dan juga Gibran? Iya, insya Allah seperti itu. Pelindungan tenaga kerja asing. Iya, luar negeri. Luar negeri. Ya. Siap. Terima kasih Bang Kardi. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kami dengan Mas Adi Prayitno. Mas Adi, masih mendengar kami? Siap. Ya, Mas Adi, kita sama-sama mendengarkan dari Abdul Qadir Kading. Ini bahwa dirinya ini tidak malu-malu, bahkan dirinya ini secara gamblang menyatakan bahwa ya memang benar dia mendapatkan posisi calon menteri. Ini bagaimana Anda menanggapinya? Ya, tentu ada dua nama yang menurut saya relatif menjadi debutan ya per hari ini kita saksikan ketika melakukan wawancara dengan kawan TV One. Misalnya Ara, kan memang selama ini Marwar Sirait ini kan nyaris tidak pernah disebut sebagai salah satu calon menteri ya, tapi per hari ini ketika datang ke kediamannya Prabowo kemudian menggunakan batik yang sama dengan calon menteri yang lain, bicara tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan, ini kan mengkonfirmasi sebenarnya bahwa Ara adalah sosok yang sangat mungkin akan menjadi menteri Prabowo Subianto. Nah, yang kedua adalah Karding ya. Karding terus terang dibandingkan dengan nama-nama lain di PKB misalnya, adalah sosok yang nyaris tidak pernah disebut sama sekali. Dulu misalnya orang menyebut kemungkinan Muhaimin Iskandar akan kembali jadi menteri. Ataupun misalnya ada sebutan Jazilul Fawait yang dulu disebut-sebut sebagai calon yang kemudian diplot sebagai kandidat calon menteri agama ya. Tapi per hari ini yang justru muncul dari kawan-kawan PKB adalah Abdul Qadir Karding yang saya kira termasuk nama yang debutan ya. Oleh karena itu tentu bagi saya di antara sekian banyak nama-nama yang akan kediamannya Prabowo adalah nama-nama yang menurut saya bisa dipastikan nantinya itu adalah calon menteri kuat yang akan dilantik oleh Prabowo Subianto ya. Ini ada AHY, orang tidak ada yang bisa membantah bahwa AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat hampir bisa dipastikan menjadi menteri definitif ya tanggal 20 ini, mewakili Partai Demokrat dan memiliki kontribusi besar terkait dengan pemenangan Prabowo dan Gibran waktu Pilpres kemarin. Ini artinya AHY juga salah satu nama yang juga dipertimbangkan begitu ya Mas Adi? Betul, kalau nama AHY sebenarnya tidak ada bantahan apapun sejak awal mendukung Prabowo Subianto dan kemudian menang dalam Pilpres. AHY langsung namanya didapuk sebagai salah satu menteri terkuat yang tidak tergantikan. Apalagi kan memang AHY ini adalah ketua umum Demokrat yang saya kira karir politiknya sudah mulai menanjak ya, terutama setelah menjadi menteri daerah Pak Jokowi di akhir-akhir kekuasaan politiknya. Per hari ini juga adalah orang yang cukup kuat dan cukup dekat ya dengan Prabowo Subianto yang saya kira ke depan ini akan menjadi panggung AHY untuk 5 tahun yang akan datang untuk memoles dirinya sebagai salah satu calon pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau kita melihat AHY ya adalah salah satu menteri yang menurut saya hampir pasti dipastikan akan dilantik oleh Prabowo nantinya di tanggal 20 ataupun tanggal 21 Oktober. Nah, Mas Adi, menurut Mas Adi, dari melihat beberapa tokoh yang saat ini telah dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ini mengapa untuk fit and proper test dan juga pemilihan calon menteri ini prosesnya cukup berbeda ya Mas Adi? Ya saya kira ya kami diajak bicara, diajak untuk diskusi beberapa hal dan kesediaan untuk membantu Bapak Presiden Prabowo ke depannya. Nah, tentu kami menyampaikan bahwa kami siap untuk membantu beliau
visi besar beliau terhadap bangsa dan negara ini, dan tentu mengenai penempatannya nanti kami serahkan kepada beliau. Tapi ada pembahasan soal ekonomi kreatif nggak sih Bang di dalam sama Prabowo? Saya tidak bisa menyampaikan, tetapi ada beberapa hal yang didiskusikan. Salah satunya apa yang disampaikan kepada Prabowo dari Bang? Ya, pentingnya tentang terkait dengan juga kesempatan kepada anak-anak muda untuk terus berkreasi, dan tentunya harus didukung agar juga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan tentunya juga bisa menyumbangkan juga terhadap PDB kita. Selain Pak Ketum sama Pak Sekjen, hari ini yang dipanggil siapa lagi dari Demokrat? Saya belum tahu. Ya. Terima kasih. Baik, kita sama-sama mendengarkan pernyataan dari Teguh Rifki. Kita akan kembali berbicara dengan Adi Prayitno. Mas Adi, kita juga melihat bahwa selain prosesnya yang cukup panjang dan berbeda ini, ternyata ada beberapa yang juga menerima kisi-kisi bahwa mereka akan ditempatkan di beberapa pos. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira memang kalau mau jujur, calon menteri ini secara perlahan sebenarnya ingin membuka identitas kementerian apa yang sepertinya nanti akan diamanatkan oleh Prabowo Subianto ya. Misalnya AHY ataupun Teuku Rizky Harsha tadi bicara tentang kepemudaan dan masa depan lah, kira-kira begitu, yang ini akan dikaitkan dengan kemungkinan beliau itu akan ditetapkan atau kemungkinan besar akan jadi calon menteri di kalangan pemuda. Jadi hal-hal yang semacam ini ada clue sebenarnya untuk menangkap sejauh mana para calon menteri ini tentu tidak akan definitif bicara kepada publik ya soal kementerian apa yang akan mereka tempati nantinya. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum sudah mulai ada tanda-tandanya kementerian apa yang akan mereka raih nanti diamanatkan oleh Prabowo di masa yang akan datang. Jadi di situ. Nah, yang menarik memang ada beauty contest ya. Ini kan sebenarnya untuk mengkonfirmasi bahwa ada profiling dari calon-calon menteri Prabowo sehingga Prabowo ini bisa mengenal mereka dari dekat supaya visi misi dan janji politik Prabowo itu bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya dalam waktu yang cepat. Karena tentu Prabowo punya keinginan yang cukup penting bahwa bagaimana visi misi yang sudah disampaikan secara terbuka dalam debat kandidat itu bisa diterjemahkan dengan baik oleh para menterinya yang saya kira cukup bisa diandalkan di kemudian hari. Karena apapun kalau mau jujur ya, Prabowo ini ingin punya legasi yang cukup penting, terutama bagaimana meningkatkan kualitas SDM, terutama misalnya ke depan, masa depan Indonesia tidak lagi menjadi negara yang cuma berkembang, tapi kemudian keluar dari kutukan yang disebut dengan kutukan middle income trap, tapi kemudian berubah menjadi negara yang kemungkinan akan menjadi negara maju. Jadi ini yang sepertinya kenapa Prabowo Subianto itu melakukan fit and proper test, bahwa calon menteri yang diusung adalah mereka yang punya kapasitas, punya kompetensi, dan bisa mempercepat apa yang kemudian diinginkan oleh Prabowo Subianto. Apakah menurut Anda, Mas Adi, para tokoh yang kali ini hadir dan juga dipanggil oleh Prabowo Subianto ini sudah mengetahui sebelumnya mereka akan ditempatkan di posisi apa, Mas Adi? Ya, saya kira pasti ya bahwa pemanggilan ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi dan mempertebal posisi apa yang akan mereka dapatkan nanti kalau mereka definitif ditetapkan sebagai menteri. Misalnya partai-partai dari atau calon menteri dari partai politik. Saya kira partai politik ya dengan tim Prabowo khususnya sudah mulai bicara dari hati ke hati soal portofolio kementerian apa yang akan mereka dapatkan. Misalnya ketika Prabowo bicara dengan kawan-kawan PAN pasti sudah mulai muncul misalnya calon menterinya adalah Zulhas, kemungkinan adalah Yandri, dan pos kementeriannya juga akan selalu muncul. Misalnya Zulhas akan kemungkinan ya diplot sebagai salah satu calon terkuat Menko Perekonomian, kemudian Yandri misalnya diplot sebagai salah satu menteri desa misalnya. Begitupun ketika Prabowo Subianto bertemu dengan elit-elit Golkar, kan sudah mulai muncul nama Bahlil akan tetap ya sebagai menteri SDM misalnya. Kemudian ada Dito yang kemudian di situ katanya diproyeksikan tetap sebagai calon menteri pemuda dan olahraga. Kemudian Wihaji kira-kira begitu, yang ini akan menjadi calon kependudukan dan keluarga. Itu kan adalah pos-pos kementerian yang saya kira sudah fix dan definitif disampaikan kepada calon menteri. Begitupun dengan calon-calon menteri dari Ormas misalnya seperti Gus Ipul.
orang juga tahu bahwa Gus Ipul adalah sosok yang sangat mungkin akan melanjutkan posisinya saat ini yang menjadi Menteri Sosial dan akan diamanatkan kembali memperkuat barisan Prabowo Subianto. Jadi saya termasuk yang sebenarnya hakul yakin bahwa sebelum mereka datang bertemu dengan Prabowo Subianto semacam audisi calon menteri, mereka sudah akan tahu pasti posisi apa yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Termasuk ketika Fadlizon, sejak lama kita juga mendengar nama Fadlizon itu calon menteri di bidang kebudayaan. Jadi tidak mengherankan sebenarnya Fadlizon ketika diwawancara tadi bicara tentang bagaimana mengekspos dan memperkuat kebudayaan kita di masa yang akan datang. Jadi di situ Mbak konteksnya. Mas Adi, jika Anda menyatakan bahwa ini adalah semacam audisi, ini artinya para calon menteri yang hadir ini justru akan memperlihatkan apa saja data-data yang mereka punya untuk menarik simpati dari Prabowo Subianto, begitu Mas Adi? Ya saya kira memang pemanggilan calon menteri ini sudah melalui tahap yang cukup panjang ya. Kalau kita mendengar statement elit Gerindra, calon-calon menteri ini kan bukan hanya di profiling, mereka itu di tracking sebenarnya apa rekam jejak pribadi, apa rekam jejak pengalaman, organisasi, termasuk latar belakang mereka sebelum nama mereka itu mengerucut sebagai salah satu calon menteri. Oleh karena itu bagi saya ini adalah puncak ketika profiling dan rekam jejak dikumpulkan dari calon-calon menteri, baru mereka kemudian dipanggil ke tempat Prabowo Subianto. Ini kan sebenarnya adalah proses akhir dari sekian banyak ketika calon-calon menteri ini sudah mulai dilihat rekam jejaknya secara terbuka, Mbak. Oleh karena itu bagi saya pemanggilan calon menteri ini bukan ujuk-ujuk yang saya kira calon menteri ini seakan-akan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sudah melalui begitu banyak tahapan-tahapan yang membuat mereka itu pada posisi hari ini, posisi puncak sebenarnya dipanggil untuk diperjelas apa posisi mereka yang kemudian akan dijabat ketika diamanatkan oleh Prabowo Subianto jadi menteri nantinya dilantik tanggal 20 atau 21 Oktober. Mas Adi melihat ada kemungkinan ada 44 ataupun hingga 46 kementerian. Apa yang akan menjadi pembeda dengan pemerintahan yang saat ini, Mas Adi? Ya tentu dari segi jumlah ya, dari jumlah kementerian tentu akan berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya. Kalau kita mau jujur, kementerian sebelumnya kan maksimal itu 34. Nah, pembeda dengan sebelumnya itu sangat terkait dengan sejumlah kementerian yang saya kira akan dimekarkan dan akan juga ada kementerian baru. Misalnya Kementerian Ristek ya, Dikbud, kemudian Riset dan Dikti, itu kan satu kementerian sejak zamannya Jokowi. Tapi kalau melihat kecenderungan di zamannya Prabowo ini akan dibelah. Misalnya kebudayaan akan menjadi kementerian tersendiri. Nama Fadlizon kemudian menguat sebagai salah satu calon menteri. Kemudian Riset dan Dikti itu juga akan menjadi kementerian tersendiri. Nama-nama seperti misalnya siapa namanya, salah satu rektor misalnya juga disebut namanya di situ sebagai sangat potensial. Termasuk misalnya akan dipecah menjadi pendidikan menengah dan dasar, Dikdas. Nama Sekjen Muhammadiyah, Abdul Mukti juga disebut-sebut sebagai calon yang cukup kuat akan menempati posisi itu. Termasuk ada jumlah kementerian baru, yaitu Kementerian Kependudukan ya dan Kepemudaan kalau tidak salah. Ini juga adalah calon-calon pos kementerian yang sepertinya juga akan dimekarkan ya sebagai konteks bagaimana Prabowo Subianto itu bisa menambah nomenklatur kementerian di masa yang akan datang. Tentu dengan postur menteri yang cukup banyak berbeda dengan sebelumnya, harapan terbesar dari rakyat adalah supaya janji-janji politik ya yang disampaikan oleh Prabowo dan Gibran ini bisa tuntas dan bisa diakselerasikan dengan mudah. Dan yang paling penting semua persoalan-persoalan kebangsaan yang kita hadapi tentang kemiskinan, tentang keterbelakangan, tentang indeks demokrasi, termasuk tentang persoalan stunting itu bisa selesai. Karena seberapapun banyak menteri yang ada, kalau memang ini tidak bisa menjelaskan bagaimana persoalan bangsa yang dihadapi, ya tentu akan menjadi percuma. Oleh karena itu harapan terbesar tentu saja semakin banyak menteri, tentu harapan rakyat itu akan semakin banyak menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi di kemudian hari. Lantas dengan adanya penambahan dari kementerian ini ataupun pemekaran dari kementerian ini, apakah nantinya ada kendala yang menurut Mas Adi bisa akan nantinya dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Gibran, Mas Adi?
Kalau dulu itu memang ada semacam dugaan bahwa koalisi gemuk itu dia khawatirkan dia tidak bisa bekerja dengan cepat. Karena dia khawatirkan kementerian ini satu sama yang lain saling mengandalkan. Tapi saya kira kalau melihat komitmen Prabowo Subianto, orang-orang yang kemudian dipanggil hari ini adalah orang-orang yang sepertinya cukup terlatih, mereka bekerja dengan cepat. Orang-orang yang saya kira sudah top dan jempolan, terutama di internal partai politik ataupun di kalangan profesional. Kalau kita mau cek satu persatu ya, orang seperti AHY tentu adalah orang yang terbaik di Demokrat. Teguh Rifli Harsha adalah orang terbaik juga di Partai Demokrat. Jadi kalau mereka didapuk sebagai menteri, pastinya Prabowo tahu persis bahwa mereka ini adalah sosok yang diandalkan. Atau misalnya kalau tadi kita melihat Yandri, mungkin sebentar lagi kita akan melihat Zulkifli Hasan. Dua orang penting di Partai Amanat Nasional yang saya kira selalu menjadi katalisator bagaimana PAN itu bisa menjadi partai yang sampai hari ini perolehan suara dan kerja politiknya naik secara signifikan. Ataupun misalnya tadi kita melihat Fadlizon, kita tahu bahwa Fadlizon adalah seorang yang menurut saya integritas, militansi, termasuk wawasannya terkait dengan politik, termasuk dengan kebudayaan, adalah orang yang saya kira cukup layak untuk diandalkan dalam konteks itu. Maka wajar sebenarnya kekhawatiran soal banyaknya sejumlah menteri itu, maka bisa dijawab dengan calon-calon menteri yang menurut saya adalah mereka yang terkonfirmasi sejak awal memiliki portofolio kerja yang cukup cepat. Oleh karena itu tinggal bagaimana nanti para menteri yang jumlahnya cukup banyak ini bisa menerjemahkan kinerja, visi misi mereka itu sesuai dengan harapan rakyat. Supaya anggapan-anggapan kabinet gemuk, koalisi gemuk itu akan lambat, itu bisa dibantahkan dengan kinerja. Ukurannya kinerja, bukan yang lainnya. Dan Anda melihat dengan para tokoh yang hadir saat ini saat dipanggil oleh Prabowo Subianto, apakah ada kemungkinan mereka ini akan digantikan namanya dengan calon menteri yang lainnya, Mas Adi? Ya saya kira memang ada sejumlah menteri yang di zamannya Jokowi itu dipertahankan, tapi mungkin posisinya akan bergeser ya. Tapi ada juga menteri-menteri yang secara definitif akan tergantikan dengan sosok-sosok baru. Dulu misalnya nama Sri Mulyani seakan-akan hilang dan tidak akan menjadi menteri di zamannya Prabowo, tapi kalau kita mendengar pembicaraan sehari dua hari ini, nama Sri Mulyani kembali menjadi nama yang dinilai cukup kuat, yang akan menempati posisi sebagai Menteri Perekonomian. Itu kan yang kemudian tidak bisa entah. Posisi-posisi kementerian yang kemudian akan geser misalnya, dulu kita melihat misalnya Budi Ari, Projo, loyalisnya Jokowi akan tetap menjadi Menko Minfo, tapi belakangan yang menguat justru nama Mutia Hafiz, kader Golkar yang saya kira memang cukup memiliki kedekatan yang cukup baik dengan Prabowo dan dinilai punya kontribusi dan rekam jejak yang saya kira cukup baik. Maka Mutia Hafiz adalah sosok yang dinilai menempati Menkominfo, sementara Budi Ari digeser dalam posisi kementerian yang lain. Itu adalah salah satu contoh bagaimana ada pos-pos kementerian yang sangat mungkin akan digeser. Misalnya per hari ini kita melihat Zulkifli Hasan sebagai Mendak misalnya, tapi kan belakangan ini kita mendengar cerita-cerita dan informasi media bahwa Zulkifli Hasan sangat mungkin akan diproyeksikan sebagai salah satu Menko, yaitu Menko Perekonomian. Ini yang saya kira memang sekalipun ada nama-nama yang kemudian dulu menjadi menterinya Jokowi, tetap ada yang bertahan pada posisinya, tapi ada sebagian yang lain juga digeser dalam pos-pos kementerian yang saya kira akan dirotasi dengan calon-calon menteri yang baru. Saat ini, hari ini adalah pertemuan dari para tokoh ataupun calon menteri yang hadir di kediaman Prabowo Subianto. Dan sampai dengan saat ini, sampai dengan sore ini masih banyak tokoh-tokoh yang hadir dan juga melakukan pertemuan untuk kemudian dilakukan fit and proper test pada esok hari. Apa yang akan menjadi agenda pembeda dari hari ini pertemuan ini? Apakah ini pertemuannya hanya semacam pembuka perkenalan antara Prabowo Subianto dengan para calon menteri untuk kemudian besok akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, Mas Adi? Ya saya kira memang sepertinya ini semacam perkenalan awal bahwa orang-orang yang hari ini, sore ini kita saksikan bersama adalah calon menteri yang sangat mungkin nantinya akan ditetapkan dan dilantik oleh Prabowo sebagai pembantu untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi secara perlahan sepertinya Prabowo ini mulai menyampaikan kepada publik inilah listing
nama-nama calon menteri yang kemudian akan dijadikan sebagai menteri Prabowo. Seperti yang kita diskusikan dari tadi, dan kita melihat bagaimana Pak Zulkifli Hasan datang ini menyapa kawan-kawan media, batiknya hampir sama, motif-motif ada coklat dan garis-garis biru, kira-kira begitu. Ini kan sebenarnya mengkonfirmasi betapa informasi terkait dengan menteri Pak Prabowo ini kan sudah bocor sejak lama. Per hari ini secara perlahan nama-nama yang dulu diproyeksikan dari menteri itu perlahan mulai diperkenalkan oleh Prabowo Subianto. Tapi menurut saya memang ada sejumlah nama yang cukup mengejutkan karena selama ini seakan-akan terlepas ya dan tidak pernah menjadi sorotan seperti Marwarar Sirait ataupun Karding ya, yang kemudian saya menganggap bahwa ketika mereka dipanggil ke kediaman Prabowo hari ini itu mengkonfirmasi soal kemungkinan mereka akan jadi calon menteri di 5 tahun yang akan datang. Saya kira di situ, Mbak. Ya, Mas Adi, ini artinya yang Anda sebutkan dari tadi perkenalan itu adalah perkenalan untuk ke publik ya, bukan untuk perkenalan dari Prabowo Subianto dan para calon menteri ini agar semakin lebih akrab, lebih dekat begitu. Ini artinya semacam memberikan perkenalan kepada publik bahwa mereka lah yang nanti akan menjadi pembantu presiden nantinya di kabinet berikutnya, Mas Adi. Ya, saya kira memang perkenalan semakin mendalam dengan Prabowo Subianto dan juga perkenalan kepada publik ya. Jadi wajar kalau kemudian dalam perkembangannya nama-nama yang datang. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada mungkin soal topik atau isu tertentu. Nanti Ibu maju lagi sedikit boleh Bu, teman-teman wartawan. Maju dikit Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Soal apa? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu, cuma nanti setelah ini, doorstop setelah ini. Iya, apa-apa. Ibu tadi bahas apa aja Bu, spesifiknya di dalam Bu? Biar Pak Prabowo aja ya Bu. Ibu, nama Ibu kan, Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo, atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh, nanti aja ya. Terima kasih. Ibu makasih teman-teman ya Bu. wartawan. Ya, makasih semuanya. Ya, Pak Sadi, maaf tadi kita sempat terpotong. Yang kita ketahui bahwa selain dari elit politik ada beberapa juga yang dari akademisi dan juga ada beberapa lagi yang memang sudah berada dari organisasi sosial ataupun masyarakat. Nah, ini Anda tadi juga sudah menyatakan bahwa ini adalah seleksi yang telah dilakukan oleh tim dari Prabowo Gibran untuk menempatkan mereka kepada posisi yang strategis. Nah, menurut Anda, pemilihan-pemilihan dari tokoh-tokoh ini, apakah ini berdasarkan dari kemampuan mereka ataukah memang ada lobby-lobby tertentu, Mas Adi? Saya kira all in ya. Pertama memang pertama yang dilihat itu tentu dari segi kapasitas, kompetensi, rekam jejak, dan kemampuan. Karena tentu Prabowo itu tidak mau berspekulasi bahwa menterinya itu adalah menteri yang tidak bisa diandalkan. Tapi yang kedua memang ini calon-calon menteri yang berdatangan itu adalah mereka yang dianggap sebagai representasi politik dari kalangan tertentu. Ada yang dari kalangan profesional, ada yang dari kalangan partai politik, dan termasuk juga ada yang kalangan dari ormas. Itu tidak bisa dibantah. Ketika ada nama Gus Ipul, tentu itu dianggap mewakili NU. Bahkan nanti waktu kita melihat tadi ada Mbak Arifatul Khairi gitu ya, itu kan adalah tokoh NU. Mereka tahunya adalah sosok yang dinilai mewakili kelompok-kelompok NU. Jadi bagi saya adalah siapapun yang menjadi calon menteri di negara ini pasti cukup memenuhi sejumlah unsur postulat dari kepentingan. Pertama dia dari unsur partai, memenuhi bagaimana partai yang kemudian akan berkoalisi dengan Prabowo, kemudian termasuk kelompok-kelompok ormas ya. Munculnya nama Abdul Mukti adalah sosok yang kemudian didapuk sebagai salah satu menteri kan mewakili kelompok Muhammadiyah. Bahkan nama Pak Muhadjir Effendi juga akan mencuat namanya sebagai salah satu menteri yang juga akan diproyeksikan. Dan kita tahu bahwa Abdul Mukti ataupun Muhadjir adalah kader terbaik Muhammadiyah per hari ini. Jadi ini yang saya kira memang ke depan akan kita lihat betapa ada kombinasi dari begitu banyak ya stakeholder yang kemudian akan dijadikan sebagai andalan sebenarnya bagi Prabowo untuk menghadapi pemerintahannya di 5 tahun yang akan datang. Yang banyak tentu dari kalangan partai politik, yang kedua itu pastinya banyak dari kalangan-kalangan profesional, yang ketiga adalah
mewakili dan representatif dari kalangan-kalangan organisasi sosial dan organisasi keagamaan. Tadi kita sudah menyebut sejumlah nama yang dinilai mewakili kelompok organisasi ya, dari kalangan NU misalnya ada Gus Ipul, kemudian dari Muhammadiyah itu ada Abdul Mukti, dan bahkan kalau mau disebut juga ada Pak Muhadjir Effendi juga dianggap mewakili wajah Muhammadiyah, termasuk Harifatul Khairi Fauzi yang barusan kita dengar wawancaranya yang cukup singkat, itu kan adalah tokoh NU. Jadi hal-hal yang semacam ini sepertinya memang akan memenuhi bagaimana calon-calon Menteri Prabowo Subianto ya tentu pertama karena faktor kapasitas dan kompetensi termasuk rekam jejak, tapi yang paling penting irisan latar belakang organisasi juga menjadi hal yang menurut saya diperhitungkan secara signifikan. Saya kira di situ, Mbak. Dan juga Anda melihat bahwa dari hari ini merupakan finalisasi. Apakah ini artinya pada esok hari dalam fit and proper test ini akan sama agendanya seperti dengan hari ini? Ya, saya kira memang kalau sejumlah calon menteri per hari ini tidak semuanya bisa dipanggil ya, mungkin bisa akan berlanjut pada esok hari. Termasuk pemanggilan calon menteri hari ini kan sebenarnya termasuk yang terkesan mendadak ya, karena biasanya kan jauh-jauh hari publik sudah mulai tahu kapan kira-kira Prabowo itu akan memanggil calon menterinya. Saya termasuk yang agak kaget, tiba-tiba misalnya siang hari sudah mulai muncul beredar calon-calon menteri itu akan dipanggil. Ya tentu ini kan mengkonfirmasi betapa memang menteri yang dipanggil sebenarnya adalah orang yang secara definitif akan Mas Adi, diputuskan. mohon ditahan sebentar, kita dengarkan pernyataan dari AHY. Ya. Mas, maju dikit Mas. Aman, Sal. Ya. Saya boleh maju sedikit. Maju sedikit Mas. Wartawannya mundur kalau Mas saya mau maju. Nah, mundur. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Mas, perannya infrastruktur atau kemasyarakatan Mas Ahaye? Menko infrastruktur atau kemasyarakatan Mas? Atau masih ATR Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Kisi-kisi buat kita Pak. Ya, kita ingin Ekonomi lagi ke kenapa? sektor Hankam kah Pak? Atau Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang Menko baru Mas kemasyarakatan. beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan, Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mas, Cukup ya? soal kader-kader Demokrat Mas, ini betul Pak ada Pak Iskandar, ada Pak Liki Harsya. Nanti ya, pokoknya sambil ditunggu deh. Itu tadi pernyataan dari Agus Harimurti Yudhoyono dan kami kembali berbincang dengan Mas Adi. Masih mendengar kami Mas Adi? Ya Mbak. Ya Mas Adi, AHY
telah keluar usai bertemu dengan Prabowo Subianto. Senyum sumringah ini terlihat di wajahnya dan bahwa mengkonfirmasi bahwa memang benar pertemuan antara Prabowo dengan dirinya ini membahas bagaimana tugas-tugas yang didapuk kepadanya ataupun diberikan kepadanya untuk Indonesia dan juga pembangunan Indonesia. Nah, nama AHY ini memang rasanya sudah lama santer, dan ini bagaimana Anda melihatnya? Pos apa yang nantinya akan ditaruh untuk AHY sendiri? Saya kira memang tidak ada bantahan apapun bagi AHY bahwa ia akan menjadi salah satu menteri yang sepertinya cukup diandalkan oleh Prabowo. Posisinya sebagai anak SBY yang kita tahu memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Prabowo Subianto. Posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, posisi AHY yang memiliki kontribusi yang cukup penting terkait dengan pemenangan Prabowo dan Gibran adalah 3 variabel yang sepertinya bisa mengkonfirmasi bahwa AHY adalah sosok menteri yang akan kita lihat nanti di mana pos politiknya. Tapi publik sebenarnya sudah mulai menduga-duga konon AHY itu diproyeksikan sebagai salah satu Menko, ya, yaitu kalau tidak salah Menko PMK, yang dulu didapuk oleh Fajir, kira-kira begitu, dan saat ini sepertinya akan diproyeksikan untuk AHY di kemudian hari. Ya. Jadi wajar kalau kemudian dalam statement-nya Pak AHY tadi menyebut tentang kualitas pembangunan itu tidak hanya fisik tapi juga kualitas pembangunan manusia. Itu tentu akan dikaitkan dengan Menko PMK ya, yang saya kira memang cukup pas ya untuk posisi AHY saat ini. Selain dari AHY yang saat ini juga kita sama-sama ketahui bahwa akan melanjutkan tugasnya yaitu Bahlil Lahadalia. Dan tadi kita sama-sama sudah melihat telah tiba di kediaman Prabowo Subianto didampingi oleh Yusril. Ini bagaimana Anda melihat Bahlil dan juga Yusril? Apakah mereka juga akan ditempatkan di posisi penting ataupun strategis dalam Kementerian Kabinet Prabowo Gibran, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau dua sosok yang tadi berdatangan secara bersamaan, yaitu Bahlil Lahadalia, ya saya kira memang termasuk nama yang sudah hampir bisa dipastikan akan kembali jadi menterinya Prabowo Subianto. Bahlil dikenal oleh publik sebagai orangnya Jokowi, cukup dekat juga dengan Prabowo yang dinilai punya kontribusi penting terkait dengan pemenangan Pilpres kemarin, dan posisi Bahlil sepertinya tetap menjadi Menteri ESDM yang saya kira memang sejak awal sangat kelihatan bahwa Bahlil itu sangat tertarik untuk menempati posisi ini. Kalau Yusril kita tahu didapuk ya, kemudian diproyeksikan sebagai salah satu menteri ya. Kumham kalau tidak salah, yang saya kira memang Yusril dalam sepanjang pemilu di 2024 cukup memberikan kontribusi yang signifikan terkait dengan Prabowo. Jadi saya termasuk yang meyakini Yusril dan Pak Bahlil adalah sosok yang menurut saya ini hampir bisa dipastikan akan jadi menterinya Prabowo Subianto dan cukup diandalkan di masa yang akan datang. Untuk Bahlil sendiri ini akan melanjutkan kepemimpinannya ataupun tugasnya sebagai pembantu presiden di kementerian. Nah, untuk Yusril sendiri melihat dari latar belakangnya dan juga rekam jejaknya, kita ketahui bersama ini cukup panjang dan juga mendapatkan kepercayaan dari Prabowo Subianto. Namun apakah ada posisi lainnya yang kemungkinan justru akan menjadi kejutan? Siapa tahu Yusril tidak akan ditempatkan di posisi yang selama ini berhubungan dengan hukum ataupun keamanan. Bagaimana, Mas Adi? Ya, kalau persoalan bagaimana posisi Yusril tentu sangat tergantung bagaimana hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Tapi kan kalau kita mendengar pembicaraan publik ataupun pemberitaan media, termasuk pemberitaan kawan-kawan di TV One, Yusril ini adalah salah satu calon terkuat menteri yang akan diandalkan oleh Prabowo, termasuk soal misalnya kementerian yang terkait dengan hukum, karena kita tahu bahwa Yusril ini adalah kuasa hukum ataupun tim hukum yang saya kira mengawal bagaimana proses pemenangan Prabowo waktu Pilpres 2024 yang lalu. Jadi ini yang saya kira jasa dan jatah politik dalam tanda kutip sangat layak untuk diberikan kepada Yusril ya, sebagai sosok yang dinilai punya kontribusi penting dan memiliki kedekatan yang secara khusus kepada Prabowo. Jadi wajar sebenarnya kalau melihat kapasitas, kompetensi, rekam jejak, kedekatan, termasuk loyalitas kepada Prabowo, Yusril ya sangat mungkin dan sangat layak untuk menjadi menteri. Tapi in the end kan kita tidak pernah tahu apakah Yusril ini akan betul ya dijadikan sebagai menteri Prabowo ataupun tidak, atau ditempatkan di posisi-posisi yang lain. Tentu Prabowo lah yang
hanya memiliki kewenangan untuk menentukan itu semua. Tapi kalau melihat jam terbang, melihat kemampuan, ya saya kira Yusril itu sangat layak untuk menjadi menteri yang sangat layak untuk diandalkan oleh Prabowo. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, waktunya bersama kami dan juga analisisnya di Breaking News TV One. Selamat sore Mas Adi. Dan pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini bersama rekan saya Kira Vita dan juga Aditya Nugroho. Saya Windy Welintonia pamit. Selamat sore.